kita akan membahas mengenai rangkaian-rangkaian pada arus dan tegangan bolak-balik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai rangkaian resistif murni, rangkaian induktif murni, rangkaian kapasitif murni, dan rangkaian seri RLC. Rangkaian resistif murni ini terdiri atas resistor yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Kemudian rangkaian induktif murni ini yaitu induktor yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Dan rangkaian kapasitif murni yaitu kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, kemudian rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Istilah-istilah yang tadi kita gunakan pada arus dan tegangan bolak-balik, yang pertama ada Z. Simbolnya Z itu adalah untuk hambatan total atau disebut juga impedansi, satuannya ohm. Kemudian R itu hambatan murni, satuannya ohm. Kemudian L itu induktansi, satuannya Henry. C kapasitansi, satuannya farad. XL itu simbol dari reaktansi induktif, satuannya ohm. XC itu reaktansi kapasitif, satuannya ohm. Nah, kita lihat antara XL, XC, dan R dan Z itu satuannya ohm, maka XC, XL, R itu merupakan sebuah hambatan. Kalau R adalah hambatan karena dihubungkan dengan kapasitor, kemudian XL itu hambatan yang terjadi karena dihubungkan dengan sebuah induktor, kemudian XC itu hambatan yang terjadi karena dihubungkan dengan kapasitor. Kemudian ada omega, itu satuan untuk simbol untuk frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian ada frekuensi, itu satuannya hertz. Kemudian ada I, kuat arus. Rangkaian resistif murni, di sini terdapat sebuah R yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, yang mana sumber tegangan atau tegangannya itu membentuk persamaan Vm sin omega T. Karena V sama dengan Vm sin omega T, maka arusnya pun I sama dengan Im sin omega T. Karena di sini fasenya sama, tidak ada pembeda, jadi arus muncul saat tegangannya pun muncul. Jadi arus dan tegangannya berada pada satu fase, sehingga diagram fasornya seperti ini. Oke. Diagram fasor itu sebetulnya menggambarkan vektor dari besaran yang akan kita gunakan pada materi kali ini. Tetapi kita tahu bahwa arus dan tegangan itu bukan merupakan vektor. Di sini fasor ini menggambarkan vektor. Nah, ini digunakan hanya untuk mempermudah kita saat menganalisis V dan I, walaupun kita tahu bahwa I dan V itu bukan sebuah vektor. Oke, kemudian di sini Vm sin omega T, maka karena dia sin, maka untuk fungsinya dia akan membentuk fungsi sinusoidal. Begitu pula I sama dengan Im sin omega T, maka arusnya pun akan membentuk fungsi sinusoidal. Jadi dia membentuk fungsi sinus ya, seperti ini. Nah, karena di sini dikatakan fasenya sama, jadi saat arus muncul, V-nya pun muncul. Jadi saat belum muncul, dia dua-duanya tidak akan muncul. Saat maksimum, arusnya pun maksimum. Kemudian ini 0 lagi. Ini negatif ya, berarti minimum di bawah. Kemudian untuk diagram fasornya, di sini dua-duanya masih dalam keadaan 0. Kemudian saat ada muncul VR, maka IR-nya pun akan muncul. Itu untuk rangkaian resistif murni. Berikut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui R sama dengan 40 ohm dan Vm sama dengan 20 volt dan frekuensi sumber arus itu 50 Hz.
maka tentukan besarnya arus yang melalui R pada saat 1/60 detik. Nah, dari soal diketahui IM-nya itu adalah Vm per R. Kita tahu dari hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Karena di sini ada Vm, maka arusnya pun arus maksimum. Maka IM sama dengan Vm per R. Sehingga IM-nya adalah 200/40 sama dengan 5 ampere. Bukan 5 volt ya. Ini 5 ampere dikoreksi. Kemudian omeganya dari soal diketahui F-nya adalah 50 Hz, maka omeganya adalah 2VF. 2V kali 50 sama dengan 100 V radian per sekon. Oke, yang ditanyakan berapa besarnya arus. Kita tuliskan dulu persamaannya. I sama dengan IM sin omega T. Maka I sama dengan IM-nya adalah 5 ampere sin omega T. Omeganya adalah 100 V, kemudian dikali T. Nah, T-nya di sini berapa arus yang saat 1/60 detik, maka kita masukkan T-nya adalah 1/60. Jadi 5 sin 100 V per 60 ini sama dengan 5/3V, atau setengah sin 5/3V itu adalah setengah akar 3, atau arusnya adalah 5/2 akar 3, atau kita sederhanakan menjadi 4,33 ampere. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Silakan kalian pelajari dengan sesama dan simak videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.